ashabil akramin wa ahli baitihi tahirin wa azwajit tahirati ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayuti rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamati fid darini, amin. Kita lanjutkan pembahasan nomor hadis 4745. 4745 yang baru ikut, udah jumpa, tanya sama kawan kiri kanan. Hadis diriwayatkan dalam kitab Mursal, juga terdapat dalam Sunan Abi Daud. Kedudukan hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidus sil'ah, pemilik barang dagangan. Sayyidu menurut Imam Abdul Rauf Al-Manawi artinya sahib. Sahibus sil'ah, pemilik barang dagangan. Ahaku berhak, ayusama, bahwa dia ditawar, bahwa ia ditawar. Jika kita seorang pedagang bertemu dengan pembeli yang mau menawar atau senang menawar, maka seorang pedagang sebaiknya, selayaknya untuk melayani, walaupun tawaran itu tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya. Karena Nabi SAW bersabda, pemilik barang dagangan itu memang berhak untuk ditawar. Kecuali mungkin kita sudah menetapkan harga pasti,
yang tidak ada tawar-menawar. Maka orang yang masuk ke tempat kita berjualan, mereka sudah tahu tidak ada tawar-menawar di dalamnya. Seperti minimarket, supermarket, itu nggak ada bahasa tawar-menawar. Kalau setuju beli, nggak setuju nggak dibeli. Tapi secara haknya, secara sunnah atau haknya, seorang pedagang itu memang ditawar. Ai yusama, bahwa dia ditawar, hadis sahih. Hadis berikutnya terdapat dalam Sahih Imam Hakim, juga Syarah Kabir Imam Tabrani, diriwayatkan dari dua orang sahabat. Pertama Sayyidina Jabir bin Abdullah, yang kedua Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Status hadisnya sahih. Nabi SAW bersabda, Sayyidus Syuhada, pemimpinnya orang-orang yang mati syahid. Sayyidu, pemimpin. Pucuk pimpinan. As-Syuhada, orang-orang yang mati syahid. Indallah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Jangan salah baca, Hamzah bin Abdul Muttalib, bukan Muttalib tapi Muttalib. Siapa paman Nabi? Abu Talib. Kakek Nabi Abdul Muttalib. Kadangkala yang terdengar oleh kita, mereka bilang kakek Nabi itu Abdul Muttalib, lamnya tasdid, tapi yang betul huruf tohnya tasdid, Muttalib. Jadi pemimpin orang-orang mati syahid di akhirat kala, pada hari kiamat dalam sorga, pucuk pimpinannya orang-orang yang mati syahid, baik syahid dunia maupun syahid akhirat. Baik syahid dunia akhirat maupun syahid akhirat adalah di bawah bendera Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Sedangkan secara umum, laki-laki yang balik, laki-laki yang meninggal dalam usia 40 tahun lebih atau 30 tahun lebih, pimpinannya adalah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Abdul Muttalib. Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi anak-anak, orang-orang yang meninggal di bawah usia 30, yang disebut dengan syabab, itu pemimpinnya adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kemudian para wanita itu dibawa kepemimpinan Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Hadis sahih. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Sayyidus Syuhada, pucuk pimpinan orang-orang yang mati syahid adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Sayyidus Syuhada, pemimpin orang-orang yang mati syahid adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa rajulun, dan seseorang koma, yang dia berdiri, dia bangkit, ila, kepada imamin, pemimpin, jairin, yang curang, pemimpin yang zalim, fa'amarahu,
maka dia melakukan amar ma'ruf kepadanya pemimpin. Wa amarahu, dan dia melakukan amar ma'ruf kepadanya pemimpin. Wa nahahu, dan dia melakukan nahi mungkar kepadanya pemimpin. Hasilnya faqatalahu, maka pemimpin itu membunuhnya. Maka pemimpin itu membunuhnya. Ini diantara ijtihad para ulama, para sahabat terhadap para khalifah-khalifah yang menurut mereka sudah zalim pada waktu itu. Menurut standar mereka sudah zalim waktu itu. Akhirnya terjadilah menurut anggapan orang awam itu adalah pemberontakan, atau menurut pandangan orang awam itu adalah perang saudara. Sebetulnya perang Siffin, perang Jamal di bawah kepemimpinan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, perang Siffin antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, itu dalam rangka ijtihad mereka dalam menjalankan perintah Nabi, dalam menjalankan pemahaman mereka terhadap hadis Nabi, melakukan amar ma'ruf terhadap pemimpin yang zalim menurut pandangan mereka, karena sudah jauh bergeser daripada kehidupan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Abdul Muttalib, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walaupun demikian, kita diperintahkan dalam Islam untuk tidak ikut campur, mengotori lidah berpihak atau merendahkan satu pihak. Kita katakan Sayyidina Ali di pihak yang benar, Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan di pihak yang salah, kita tidak boleh. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ditanya tentang perang Jamal, tentang perang Siffin, apa kata beliau? Allah sudah selamatkan pedang kita dari darah mereka, tinggal kita berusaha menyelamatkan lidah kita daripada membicarakan mereka. Jadi itu hanya sebagai iktibar dan pelajaran. Ijtihad diserahkan kepada para sahabat, kedua-duanya mereka punya hak ijtihad. Kita tidak ikut campur mana yang salah, mana yang benar. Tapi pada hari ini, hadis ini Nabi SAW menyampaikan Sayyidus Suhada, pemimpinnya orang mati syahid, bukan hanya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, tapi juga bisa muncul dari umat akhir zaman. Seorang laki-laki yang punya keberanian menegur pemimpin yang zalim, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Saking zalimnya pemimpin itu tidak mau dilakukan, ditegur dan sebagainya, akhirnya orang yang menegur tersebut dibunuh dalam rangka amar ma'ruf terhadap pemimpin yang zalim. Laki-laki tersebut derajatnya setara dengan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, yaitu pemimpinnya orang yang mati syahid. Nah, Allah, tapi cukupkan dulu ibadahnya, cukupkan dulu keyakinannya, keteguhannya, dan sampai nanti ditangkap, dicabut kukunya langsung nangis. Nah, kalau begitu mendingan enggak. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Sayyidus Syuhada Ja'far ibnu Abi Talib, pemimpin orang-orang yang mati syahid yaitu Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, ma'ahul malaika, bersama Sayyidina Ja'far ada malaikat-malaikat yang selalu terbang mengiringi Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Lam yunhal, tidak pernah diberikan. Yunhal diberikan anugerah,
Zalika, akan demikian, ahadun kepada seorang pun, ahadun kepada seorang pun, mimman madha, dari orang-orang yang telah lalu, dari orang-orang yang telah lalu, artinya umat-umat sebelumnya, mulai daripada Nabi Nuh sampai Nabi Isa alaihissalam, minal umam, dari para umat-umat, ghairahu, selainnya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, syai'un, akan sesuatu, akramallahu bihi Muhammadan, yang memuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengannya pemberian tersebut akan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya, banyak dari para anbiya dan para rasul sebelum Rasulullah, ada umat-umat yang siap berjuang dan berkorban untuk membela nabinya, tapi tidak ada pemberian yang lebih besar yang pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya melebihi pemberian Allah dengan diadakannya, dengan diciptakannya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib untuk melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Isa alaihissalam itu punya hawari sebanyak 12 orang, hidup matinya untuk Nabi Isa. Kemudian Nabi Musa, juga ada Nabi Harun, dan beberapa orang yang siap membela Nabi Musa alaihissalam. Nabi Zakaria juga, walaupun tidak banyak. Nabi Soleh juga ada umat yang setia dengannya, tapi tidak pernah sekualitas Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib yang Allah berikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberaniannya ketika beliau diutus menjadi amir pertama yang Nabi untuk memimpin perang Mu'tah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, kalau Ja'far syahid maka bendera diserahkan ke Fulan. Maka Sayyidina Ja'far waktu itu sudah yakin dia akan mati syahid, tapi beliau tetap berangkat. Mungkin kita berani berangkat perang, tapi kita menaruh keyakinan masih bisa selamat. Tapi lewat lidah Nabi SAW, Ja'far tidak akan selamat. Bahkan jangankan Sayyidina Ja'far, orang Yahudi yang mendengar hadis itu menyampaikan kepada Muslim yang lain, ketiga sahabat yang disebut namanya oleh Nabi tersebut akan syahid di jalan Allah. Apabila Ja'far syahid, mendirikan bendera kepada Sayyidina Zaid bin Harisah, kemudian Abdullah bin Rawaha. Kata Ja'far, apabila Abdullah bin Rawaha syahid, maka tunjuklah pemimpin di antara kalian. Kata Yahudi, 3 orang itu akan mati syahid, tapi yang pertama adalah Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Mereka yakin yang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti dalam waktu yang sama mereka tetap berangkat perang. Siapa yang berani? Enggak ada yang berani. Sudah diponis enggak balik, pasti mati. Nah, lalu di sini ada hadis Sayyidina Hamzah, pemimpin para syuhada. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib juga pemimpin para syuhada. Bagaimana mengumpulkan hadis tersebut? Itu sesuai dengan kedudukannya, atau sesuai dengan kelompoknya, sesuai dengan makomnya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja syuhada itu 2 pemimpinnya. Nah, bisa saja para syuhada itu 2 pemimpinnya, sebagaimana kuhul Abu Bakar wa Umar Sayyidah kuhuli ahlil jannah, Hasan wal Husain Sayyidah syababi ahlil jannah,
Ja'far wa Hamzah sayyida syuhada. Enggak perlu ahli jannah lagi, karena syuhada itu sudah ahli jannah. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Sayyidus Suhur, pemimpin segala bulan. Sayyidus Suhur, pemimpin segala bulan adalah Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Wa a'zamuha, yang paling terbesarnya bulan, yang paling agungnya bulan, hormatan, di segi kehormatan, itu iramnya untuk tamyiz, Zulhijjati, adalah bulan Zulhijjah. Pemimpinnya bulan Ramadan, tapi kehormatan tertinggi ada di bulan Zulhijjah. Kita sekarang berada bulan Zulhijjah. Hari raya terbesar juga ada di bulan Zulhijjah. Bulan terbesar kehormatannya bulan Zulhijjah. Siapa yang melakukan pembunuhan di bulan Zulhijjah walaupun tidak sengaja, dendanya tetap denda berat, sama dengan pembunuhan secara sengaja, karena kehormatan bulan Zulhijjah. Kenapa bulan Zulhijjah penuh dengan kehormatan? Pertama dengan ibadah hajinya di bulan Zulhijjah, kemudian ibadah korbannya bulan Zulhijjah, dan puncaknya ibadah itu adalah korban. Wasanamul Islam al-jihad, puncak dari agama Islam adalah pengorbanan. Azan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 4750, hadis dhaif, riwayat Imam Ibnu Sa'ad dari Nu'aim bin Yahbis, Nu'aim bin Yahya secara mursal. Nabi SAW bersabda, Sayyidul Fawaris, pemimpinnya orang-orang Persia. Sayyidul Fawaris, pemimpinnya orang-orang Persia adalah Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Jadi orang-orang Persia yang masuk Islam, yang beriman, menjadi ahli surga, itu di bawah bendera Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Sayyidul Qaum khadimuhum, pemimpin satu kaum adalah pelayan di antara mereka. Sayyidul Qaumi, pemimpin suatu kaum, khadimuhum, adalah pelayan dari mereka. Maknanya adalah seorang pemimpin memiliki sifat melayani. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah menjadi khalifah, beliau berhenti daripada perdagangannya dan beliau tidak pernah menggauli istrinya sejak menjadi khalifah. Beliau berkata, kalau sekiranya saya tidak memanfaatkan waktu siang saya untuk umat, berarti saya tidak bisa mempertanggungjawabkan kepemimpinan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau saya tidak memanfaatkan waktu malam saya untuk Allah, berarti saya tidak bisa memanfaatkan waktu untuk diri saya sendiri. Sehingga beliau membagi waktu siangnya untuk melayani umat, sehingga beliau mengatakan, kalau sekiranya terpeleset kaki seekor keledai di Irak sana, maka Umar akan ditanyakan pada hari kiamat. Khadimuhu. Bahkan malam Sayyidina Umar juga berkeliling
untuk melihat kondisi masyarakatnya, sehingga bertemu satu kemah yang terdengar suara anak-anak menangis. Sementara ketika didekati perkemahan tersebut, ditemukan seorang ibu yang sedang menyalakan tungkunya, merebus air di dalam tungku, sambil mengatakan kepada anaknya sambil menunggu matang. Sayyidina Umar mendekati dan bertanya. Ibu itu mengatakan yang saya rebus itu batu, yang akan matang. Cuman kalau ada yang dibuat, anaknya akan menangis, akan tertidur dalam tangisannya. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab mengambil gandum, mengambil kurma daripada Baitul Mal pada malam itu juga, dan memasaknya pada malam itu juga, lalu menyuapkan kepada anak-anaknya. Wanita itu mengatakan, yang lebih layak jadi khalifah itu kamu, bukan Umar. Rakyatnya tidak tahu itu Sayyidina Umar bin Khattab, tapi Sayyidina Umar katakan, kalau kamu datang ke Madinah bertemu dengan khalifah, juga akan bertemu dengan saya. Nah, ini khadimuhum. Jadi pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Sayyidul kaum khadimuhum. Juga sama, pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka. Dan ini yang diterapkan di kepemimpinan jahiliyah. Para pemimpin suku di jahiliyah, mereka berani mengorbankan harta bendanya untuk menebus rakyatnya. Mereka berani menjual harta bendanya untuk menebus keselamatan rakyatnya. Dan mereka berani berperang kalau ada di antara masyarakat sukunya yang dibunuh, walaupun itu orang rendah sekalipun. Maka dalam perang dalam perang Badar, itu yang banyak meninggal adalah kalangan petinggi Quraisy. Dari 70 orang itu petinggi Quraisy, sehingga yang menjadi pemimpin tertua hanya Sayyidina Abu Sufyan radhiyallahu an ketika di kalangan Quraisy. Sayyidina Abu Sufyan, iparnya meninggal, mertuanya meninggal, paman mertuanya meninggal, sehingga istrinya selalu meminta Sayyidina Abu Sufyan untuk melakukan balas dendam, karena banyak petinggi Quraisy yang meninggal. Bahkan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib tidak ingin ikut dalam perang Badar, tapi karena datang ditemui oleh Abu Lahab, direndahkan martabatnya, kepemimpinannya, disuruh disuruh bernyanyi dengan wanita-wanita. Maka Sayyidina Abbas tidak mau dianggap wanita, maka dia terpaksa ikut dalam perang Badar, berpihak kepada Quraisy, memerangi Rasulullah SAW. Tapi sebetulnya itu bukan ajaran jahiliyah, dan itu adalah ajaran Islam. Sayyidul kaum khadimuhum wasakihim, dan yang memberi minum kepada mereka, yang menuangkan minuman kepada mereka kaum, akhiruhum surba, adalah yang paling terakhir dari mereka untuk minum. Sakihim, orang yang menuangkan minuman kepada mereka kaum, akhiruhum, adalah yang paling terakhir dari mereka surba, minumnya. Kalau di adat Minang, jonang, tukang hidangan, tukang menghidangkan makanan. Kapan mereka makan? Selesai kenduri. Ketika kenduri sudah selesai, sesuai dengan sunnah, akhiruhum surba. Jadi yang melayani masyarakat, yang melayani
hidangan makanan dan minuman, itu terakhir makan minumnya. Yang keluar misalnya tim khidmat, atau belakangan makan dan minumnya. Ketika ada acaraan, kemudian tim khidmat itu belakang makan dan minumnya, bukan duluan, belakangan makan dan minumnya. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Sayyidul qaum fis safar khadimuhu. Pemimpin kaum dalam perjalanan, Sayyidul qaum, pemimpin kaum, fis safari, di dalam perjalanan, khadimuhum, adalah orang yang melayani mereka. Maksudnya adalah ketika seseorang diminta menjadi pemimpin kelompok, kaum, masyarakat dalam sebuah safar, berarti mereka siap untuk melayani mereka. Misalnya perjalanan rihlah, yang dilantik menjadi amir, pertama yang memastikan tempat tidur di mana, makan di mana, masaknya di mana, dan lain-lain sebagainya. Kalau sekiranya ada rombongan ibadah haji, rombongan ibadah umroh, dia menjadi amirnya. Kalau hari ini amir itu mutawifnya, maka dialah yang sibuk. Hotel yang mana, bookingnya, pembagiannya, keberangkatannya, dan semuanya. Itu hakikat yang sesungguhnya. Ketika seseorang tidak tahu lapangan, tidak bisa melayani dalam sebuah perjalanan, maka dia tidak boleh dijadikan pemimpin. Maka pemimpin dalam sebuah perjalanan itu adalah orang yang bisa melayani, artinya tahu kondisi dan keadaan tempat yang dituju. Faman sabaqahum, maka siapa saja yang mendahului mereka, sabaqahum, siapa saja yang mendahului mereka, bi khidmatin, dengan pelayanan, la yasbikuhu bi amal, niscaya mereka tidak bisa mendahului hu, akan orang tersebut, dengan amal apapun, kecuali dengan mati syahid. Ini tingginya amal khidmat di dalam safar, tingginya amalan melayani di dalam perjalanan. Mungkin yang khidmat tidak tahajud, mungkin yang khidmat tidak sempat zikir, mungkin yang khidmat ketinggalan ba'diyahnya, bisa saja yang khidmat tertinggal yasinannya, bisa saja yang khidmat tidak sempat solat duha. Tapi amalan mereka tidak bisa tertandingi oleh amal apapun, oleh amal rombongan yang tahajud, oleh amal rombongan yang duha, oleh amal rombongan yang baca Quran, oleh amal rombongan yang cukup zikir dan doanya, kecuali kalau ada di rombongan itu mati syahid. Itu yang satu-satunya yang bisa mengalahkan amalan khidmat di dalam safar. Apalagi full khidmatnya sepanjang perjalanan. Nah, apalagi dalam khidmat dia tidak tinggalkan amal. Yasinan sambil masak, yasinan sambil buat minuman, yasinan sambil belanja ke pasar, yasinan sambil melakukan aktivitas, amal tidak tinggal. Itu lebih-lebih tidak bisa tertandingi. Biasanya orang-orang yang capek dengan khidmat, dia tidak capek dalam amal. Orang-orang yang betul-betul capek dalam khidmat, dia tidak akan pernah kecapean dalam amal. Justru orang yang hemat tenaga dan khidmat, dia yang capek dalam amal.
Allah berikan kekuatan kepadanya, Allah berikan rasa tidur yang cukup kepadanya. Bahkan dia yang paling lambat tidurnya, tapi dia yang merasa puas tidurnya sehingga cepat bangunnya. Kalaulah hal itu terkumpul dalam dirinya, maka tidak ada satupun yang bisa menandinginya. Apalagi kalau orang tersebut tidak melakukan amal yang dia lakukan. Dia khidmat, tapi qobliyah ba'diyah jalan. Dia khidmat tetap dengan duhanya, dia khidmat tetap dengan tahajudnya, dia khidmat tetap dengan zikir dan amalannya. Sementara yang enggak khidmat, enggak duha. Sementara yang enggak khidmat, enggak tahajud. Sementara enggak khidmat, enggak sempat baca Quran. Itu sangat sekali tertinggal jauh di belakang. Kalaupun yang khidmat tersebut tidak melakukan amal sekalipun, tetap amal yang mereka buat tidak bisa menandingi amal khidmat dan safar, kecuali kalau rombongan tersebut mati syahid. Itulah satu-satunya yang mampu mengalahkan amal khidmat di dalam safar. Itu sebabnya Sayyidina Rasul SAW tidak ingin melepaskan diri daripada khidmat. Ketika dalam sebuah perjalanan, sahabat katakan, "Ya Rasulullah, saya akan sembelih seekor kambing. Saya punya uang untuk beli seekor kambing." Sahabat yang lain tidak mau ketinggalan, "Ya Rasulullah, biar saya yang menyembelihnya." Sahabat yang satunya, Nabi katakan, "Biar saya yang mengulitinya." Satu yang lain mengatakan, "Biar saya yang memasaknya." Sayyidina Rasul SAW katakan, "Biar saya yang mencari kayu bakarnya." Kata sahabat, "Ya Rasulullah, kami cukup menyediakan segala-galanya untuk cari kayu bakar juga. Tidak perlu engkau ikutan mencari kayu bakar." Apa kata Sayyidina Rasul SAW? "Saya tidak ingin tampil beda dari kalian." Jadi Sayyidina Muhammad SAW karenalah pemimpin dari umat, mereka, Nabi Muhammad SAW adalah sayyid daripada mereka, maka Nabi tidak mau ketinggalan dalam amal khidmat di dalam safar. Bahkan Nabi ambil perkara yang paling berat, yaitu mencari kayu bakar di padang pasir. Kalau tempat kita cari kayu bakar cepat, gampang. Ini di padang pasir, mencari kayu aja susah, apalagi yang bisa dibakar. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, "Sayyidun nas Adam." Pemimpin manusia semuanya Nabi Adam. Pemimpin manusia semuanya Nabi Adam. Karena bagaimanapun mulianya Sayyidina Rasul, tetap zuriat dari Nabi Adam alaihissalam. Wa sayyidul Arabi Muhammadun. Pemimpinnya bangsa Arab adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidur Rumi Suhaibun. Pemimpin orang-orang Romawi yang muslim, yang beriman, adalah Sayyidina Suhaib Ar-Rumi. Karena beliau orang Romawi pertama yang memeluk Islam. Sayyidul Fursi, pemimpinnya orang-orang Persia, adalah Sayyidina Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang mau setelah mendapatkan berita, setelah mendalami kitab Injil akan lahir Nabi akhir zaman, bertempat di Arab, di Madinah tempat hijrahnya. Beliau dari dari Persia, itu mau menjual dirinya. Dia jual dirinya sebagai budak sahaya asal sampai di Madinah. Maka Nabi bersabda menyanjung semangatnya Sayyidina Salman Al-Farisi untuk mendapatkan Islam. Ini Al-Farisi, kalaupun Islam ada di bintang kejora sekalipun, dia akan cari ke situ. Dia perbudak dirinya, yang penting ketemu dengan Nabi akhir zaman. Maka beliau dilantik menjadi pemimpin orang Persia. Seluruh orang Persia yang masuk Islam, yang masuk dalam surga, itu di bawah bendera Sayyidina Salman Al-Farisi,
karena beliau menunjukkan kegigihan dan yang pertama sekali memeluk agama Islam dan melakukan perjuangan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Habasyah Bilal, pemimpin orang-orang Ethiopia Habasyah adalah Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Walaupun budak sahaya, tapi karena beliau yang pertama memeluk Islam, bahkan orang pertama di kalangan budak, atau termasuk 1 dari 5 orang pertama masuk Islam adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Maka seluruh orang-orang berkulit hitam yang masuk dalam surga itu dibawa kepemimpinan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Tapi Nabi tidak berbicara dengan pemimpin orang Melayu di surga. Nah, jadi dari dulu Melayu belum masuk dalam hadis Nabi. Nah, Romawi sudah, Persia ada, orang Habasyah ada, Makkah, Ansor, Muhajirin dengan Makkah dengan Muhajirinnya, Madinah dengan Ansornya, semuanya telah dibicarakan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Jibal Tursina, pemimpinnya gunung-gunung, seluruh gunung di dunia ini, itu yang menjadi pemimpinnya adalah Gunung Tursina. Karena gunung itu mendapatkan kemuliaan, menjadi tempat munajat bagi Nabi Musa alaihissalam. Sayyidus Sajar As-Sidir, pemimpin pohon-pohonan adalah pohon bidara. Sayyidus Sajar, pemimpin pohon-pohonan adalah pohon bidara. Ini kalau antum jumpa dengan bibitnya, sebaiknya ditanam. Ini salah satu daun yang disunahkan untuk dicampurkan dengan air mandi untuk jenazah. Air mandi pertama dicampur dengan daun sidir. Dan ini juga obat untuk penyakit kemasukan. Pohon sidir. Wa Sayyidul Ashhur Al-Muharram, pemimpin segala bulan adalah bulan Muharram. Sayyidul Ayami Al-Jumu'ah, pemimpin segala hari adalah hari Jumat. Wa Sayyidul Kalami Al-Quran, pemimpin kalam adalah Al-Quranul Karim. Walaupun Taurat lebih awal, Zabur sebelumnya lebih awal, Injil lebih awal, tapi Al-Quranul Karim adalah pemimpin. Kenapa? Al-Quran untuk seluruh umat dan sampai akhir zaman. Wa Sayyidul Quran Al-Baqarah, sedangkan pemimpin dari seluruh surah yang ada dalam Al-Quran, 114 surah dalam Al-Quran, pemimpinnya adalah surah Al-Baqarah. Al-Baqarah terdiri dari beberapa ayat dan pemimpinnya adalah ayat kursi. Sayyidul Baqarah ayatul kursi. Nah, pemimpin seluruh ayat dalam surah Al-Baqarah itu adalah ayat kursi. Ayat kursi maksudnya adalah ayat yang di dalamnya disebutkan tentang kursi. Nah, kursi maknanya adalah tempat kaki para raja. Itu makna pada kursi. Bukan kursi yang kita tahu tempat duduk itu. Itu bukan kursi dalam makna ayat tersebut. Tapi kursi dalam makna ayat, ketika raja duduk di atas singgasananya, maka ada tempat meletakkan kaki, itulah yang dimaksud dengan kursi. Amma inna fiha, sesungguhnya di dalam ayat kursi tersebut, khamsa kalimatin,
terdapat 5 kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia disebut dengan kata. Kalau kita terjemahkan untuk orang Indonesia, di dalam ayat kursi ada 5 kata. Sedangkan kalimat di dalam bahasa Arab, yang bahasa Indonesia dikatakan kalimat, bahasa Arab bilang kalam. Kalimat dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia dibilang kata. Fi kulli kalimatin, di dalam setiap kata, khamsuna barakah, ada 50 keberkahan. Di dalam ayat kursi ada 5 kata, pada setiap katanya ada 50 keberkahan. Jadi siapa yang membaca ayat kursi, dia telah mendapatkan 250 keberkahan. 250 keberkahan. Salah satu keberkahan yang dijanjikan oleh Nabi SAW, orang yang rutin membaca ayat kursi setiap selesai salat wajib, maka tidak ada yang menghalang dia masuk surga kecuali hanya mati. Tidak ada yang menghalang dia masuk surga kecuali hanya mati. Satu-satunya penghalang untuk dia tidak masuk surga hanya mati. Amalannya adalah rutin membaca ayat kursi setiap selesai salat wajib. Zuhur ayat kursi, baru tasbih. Asar pakai ayat kursi, tasbih. Maghrib, isya, subuh. Itu yang mesti dibaca setiap hari, ayat kursi. Nanti kalau udah mati, pasti masuk surga. Orang yang Allah jamin masuk surga, pasti Allah berikan taufik untuk membaca ayat kursi setiap selesai salat wajib. Kalau kita sudah merasa istiqomah membaca ayat kursi setiap selesai salat wajib, kita berhusnuzan, ini pertanda baik dari Allah, kita dipilih menjadi salah satu daripada ahlul jannah. Bayangkan, satu kali baca mendapatkan 250 keberkahan, 5 kali 250, 1250 keberkahan, kali 30 hari, kali 40 tahun atau 50 tahun dia hidup. Berapa keberkahan dia dapatkan? Nah, pasti dia layak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a, jangan sekali-kali kamu menganggap remeh amalan sekecil apapun. Dengan kecil itulah kita bisa istiqomah untuk melakukannya. Terburu-buru sekalipun, selesai salat wajib langsung mobil berangkat, baca sambil berjalan pun tetap dianggap membaca ayat kursi setiap selesai sholat. Dan kita yakin setiap umat Islam pasti hafal dengan ayat tersebut. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, sayyidu idamikum al-milhu, pemimpin lauk pauk kalian adalah garam. Sayyidu, pemimpin, idamikum, lauk pauk kalian adalah garam. Nah, apapun mesti dengan garam. Kalau nggak ada garam, maka tidak ada yang enak satupun. Kalau garamnya ada, yang lain nggak ada, tetap enak. Nah, itu pemimpinnya, pucuk pimpinannya. Sayyidu raihani ahlil jannah al-hinna, pemimpin bau-bauan ahli surga. Sayyidu, pemimpin, raihan. Raihan itu bau-bauan, identik dengan wangi. Maka raihan rajin mandi, pakai parfum. Kalau ada raihan yang bau busuk itu bukan raihan.
Raihan, wangi-wangian. Ahlil jannah, penduduk sorga, itu pemimpinnya yang paling mahalnya, yang paling bernilai adalah hinna, inai. Inai sunnah dipakai bagi wanita, tidak boleh dipakai bagi laki-laki. Laki-laki haram pakai inai, tasabbuh dengan wanita, kecuali obat kuku kalau kukunya sakit. Dan wanita memakai inai juga sesuai dengan sunnah Nabi, tidak terlibat dengan tato. Kalau pemakaian hiasan inai berbentuk tato, artinya dibordir tangannya, dibatik pakai inai, itu hukumnya haram. Pertama, tasabbuh dengan tato. Kenapa tasabbuh dengan tato? Karena dalam hadis tato itu Nabi katakan wanita, tidak disebut laki-laki. Nabi katakan dalam hadis itu wanita yang bertato, wanita yang minta tato, itu termasuk yang dikutuk oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kita lihat di lapangan laki-laki yang banyak pakai tato. Kenapa hadisnya wanita? Ternyata yang dimaksudkan kebanyakan terlibatannya wanita. Keterlibatan wanita dalam tato itu bukan tatonya laki-laki, tapi bertato dengan inai. Sudah menikah, dibordir tangannya kayak batik. Maka itu memancing memancing pandangan orang lain. Seharusnya dia nggak lihat tadi, karena ada jelas kulitnya hitam, perhatian orang lain. Maka calon-calon mempelai wanita itu kalau pakai inai, dimasukkan dalam ember, diaduk, celup tangan ke dalam. Itu yang inai sebenarnya, rata, bukan dibuat kayak bunga-bunga dan sebagainya. Laki-laki yang juga mempelai laki-laki itu jangan pakai inai. Malam ba inai sekalipun itu perempuan, laki-laki nggak ada malam ba inai. Laki-laki haram pakai inai karena tasabbuh dengan wanita. Dan inai dianjurkan dipakai bagi wanita ketika ihram haji atau umroh, ketika mereka diwajibkan melepaskan niqabnya, melepaskan sarung tangannya supaya tersamar warna kulitnya, maka sunnah hukumnya melapisi dengan inai muka dan tangannya. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, Sayyidu ta'amid dunya wal akhirah al-lahmu. Pemimpin makanan dunia akhirat adalah daging. Sayyid, pemimpin, artinya makanan yang paling tinggi, yang tidak ada lagi mengalahkan di atasnya, baik makanan dunia maupun akhirat adalah daging. Dan pemimpin daging itu adalah kambing. Dan yang terbaik dari daging kambing adalah lengan kanan dan kirinya, karena itu yang disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan daging sapi, daging kambing. Nah, Sayyidu kuhuli ahlil jannah Abu Bakar wa Umar. Pemimpin orang-orang tua, kuhul, usia 30 tahun lebih, itu disebut kuhul. Sayyidu kuhuli ahlil jannah, pemimpin orang-orang tua penduduk sorga adalah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab. Wa inna Abu Bakrin, sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar, fil jannati, di dalam sorga, mislus suraya, seperti bintang kejora, fis sama, di langit, seperti bintang kejora di langit.
Kalau kita melihat ke langit di malam yang cerah, maka bintang yang memiliki cahaya yang paling sempurna adalah bintang kejora. Sedangkan bulan purnamanya adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar adalah bintang kejoranya. Pernyataan yang sama pernah disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam syairnya kepada Imam Malik, idza dzukiral ulama'u fal maliku nujumu. Apabila disebut ulama, maka maliklah bintangnya. Ini pujian Imam Syafi'i kepada gurunya Imam Malik. Imam Malik juga membalas pujian tersebut. Wahai Syafi'i, apakah menurut kamu langit hanya punya satu bintang? Tentu tidak. Ana najmu wa anta najmu. Saya bintangnya, kamu juga bintangnya. Karena langit bukan memiliki satu bintang. Kalau disebut ulama, maka maliklah bintangnya. Kata Imam Malik dengan pujian tersebut, wahai Syafi'i, langit bukan punya satu bintang, tapi langit memiliki beberapa bintang. Sayyidatu nisa'i ahlil jannah, pemimpin wanita ahli jannah ada 4. Sayyidatu, pemimpin nisa'i ahlil jannah, wanita surga, arba'un, ada 4 orang. Pertama, Sayyidatina Maryam Al-Batul, wanita yang sangat suci, yaitu ibu daripada Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, Sayyidah Fatimah Zahra, putri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang terpilih menjadi wanita pelanjut nasab Sayyidina Rasul. Nasab harusnya dilanjutkan oleh anak laki-laki. Tidak ada nasab yang bersambung lewat anak wanita, terkecuali khusus buat Sayyidah Fatimah. Beliau adalah pelanjut nasabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidatina Khadijah, ibunda daripada Sayyidah Fatimah, istri pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wanita pertama yang memberikan pembelaan kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Khadijah. Sayyidah Aisyah cukup banyak berbicara tentang Sayyidah Khadijah, seperti hadis yang kita baca dalam Sunan Riyadhus Shalihin kemarin. Nah, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tidak ada seorang pun yang saya cemburui daripada madu-madu saya, padahal saya tidak pernah bertemu dengan dia, melainkan Sayyidah Khadijatul Kubra. Kenapa? Karena setiap kali Nabi menyembelih kambing, maka dia selalu berkata, berikan kepada kawan-kawannya Khadijah, kirimkan kepada keluarga-keluarganya Khadijah. Setiap kali ada pembagian, maka Nabi selalu bilang kawan-kawannya Khadijah. Pada Sayyidatina Khadijah sudah meninggal dunia, maka Sayyidah Aisyah katakan, ya Rasulullah, tidak cukupkah bagimu yang masih muda ini sehingga mesti menyebut yang sudah tua, yang sudah meninggal itu? Satu kali Sayyidah Aisyah terucapkan kata-kata tersebut, maka Sayyidina Rasul SAW katakan, semua anak-anak saya itu semuanya dari Khadijah. Ketika orang-orang menolak agama, maka Khadijah yang menerimanya. Setiap orang tidak mau membantu aku dalam Islam, maka Khadijah menghabiskan segala-galanya untuk Islam. Maka sejak itu, kata Sayyidah Aisyah, saya tidak berani lagi menyangkal ketika Nabi berbicara tentang Sayyidah Khadijatul Kubra, karena dia adalah pemimpin wanita di surga. Yang keempat adalah Sayyidatina Asiyah,
istri kepada Fir'aun laknatullah alaih. Nah, tapi di dalam pembahasan yang dibahas oleh ulama, di dalam pembahasan yang dijelaskan oleh ulama, Fir'aun tidak pernah menyentuh Sayyidah Asia sama sekali sepanjang hidupnya. Setiap kali Fir'aun menggauli, maka digantikan oleh Allah dengan setan. Ini pembahasan yang disampaikan oleh ulama dalam satu tafsirnya tentang kesucian Sayyidah Asia radhiyallahu taala anha. Kemudian beliau termasuk wanita yang akan dinikahi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surga nantinya. Cukup insyaallah. Allah, silakan, mungkin bapak-bapak ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya tentang saya baca sebuah hadis tentang sebelum sholat zuhur sama dengan parakat sholat tahajud. Kemudian parakat setelah sholat zuhur sama juga dengan parakat seperti parakat sholat tahajud. Kemudian teknis pelaksanaan sholat ini, apakah berdasarkan dua-dua atau langsung 4 rakaat? Kemudian apakah niatnya itu bisa disamakan dengan kalau sholat yang baru bisa Jazakumullah khair. Hadis yang berbunyi tentang Qobliyah zuhur 4 rakaat sama dengan tahajud, Ba'diyah zuhur sama dengan tahajud, hadisnya kita belum jumpa. Insya Allah hadisnya ada, tapi cara prakteknya bagaimana? Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Salatul laili masna masna. Salat malam itu 2 rakaat. Hadis yang lain juga Nabi SAW bersabda, Salatul laili wan nahar masna masna. Salat malam dan siang 2 rakaat. Maka sebaik-baiknya pelaksanaan qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur 4 rakaat itu dikerjakan 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Salat qobliyah zuhur 2 rakaat langsung salam. Salat qobliyah zuhur 2 rakaat dan salam. Tapi kalau ingin dikerjakan 4 rakaat sekali salam juga boleh. Karena Nabi pernah mempraktekkan ba'diyah Jumatnya 4 rakaat sekali salam. Jadi dalam hal ini ulama memberikan kebebasan, boleh 2 rakaat salam, boleh 4 rakaat sekali salam, tidak ada masalah. Kemudian bolehkah digabung dengan sholat qadha? Sholat yang punya waktu, sholat sunat yang punya waktu, sholat yang punya sholat yang punya waktu itu tidak boleh ditumpangkan dengan sholat apapun. Apa contoh sholat punya waktu? Sholat rawatib, sholat duha, sholat apa lagi? Sholat apa lagi punya waktu? Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, itu sholat yang punya waktu, itu tidak boleh ditumpangkan dengan sholat wajib manapun.
Artinya kita tidak boleh menggabungkan rawatib dengan sholat qadha. Saya sholat fardu zuhur 4 rakaat qadha sekalian qobliyah zuhur, maka batal kedua-dua sholat itu, nggak ada nilainya. Maka bagi orang yang punya kewajiban qadha, maka tidak diperbolehkan melakukan qobliyah dan ba'diyah. Tapi sholat yang punya sebab itu boleh digabungkan. Mana contohnya? Sholat sunnah wudhu, sebabnya kita baru berwudhu. Sholat tahiyatul masjid, sebabnya kita masuk masjid. Sholat istikharah, sebabnya kita kebingungan menentukan pendapat, menentukan keputusan. Itu boleh kita tumpangkan yang sholat yang lain. Tapi sholat yang punya waktu itu sama sekali tidak boleh digabungkan dengan sholat apapun, termasuk dengan sholat wajib itu sendiri. Jadi harus berdiri sendiri. Saya melakukan qobliyah zuhur 4 rakaat, tapi kalau mau kita gabungkan ke situ tahiyatul masjid, nggak ada masalah. Saya sholat qobliyah zuhur 4 rakaat sekalian tahiyat, sekalian hajat, sekalian istikharah, sekalian sunat wudhu, itu nggak ada masalah. Tapi saya sholat qobliyah zuhur sekalian qadha zuhur, itu hukumnya tidak sah. Bagi orang yang tidak tahu, Allah berikan pahala sholat sunat mutlak. Tapi bagi orang yang tahu, kedua-dua sholatnya batal. Demikian penjelasan Imam Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Fathul Mu'innya. Khair insyaallah. Mungkin ada pertanyaan. Bisa. Cukup insyaallah. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.